Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 angkatan ke-33 peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mereview film budaya yang berasal dari Indonesia. Film ini penuh akan inspiratif dengan latar keindahan Indonesia dan keberagaman Indonesia. Penasaran akan film apa yang akan kami review? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 angkatan 33. Perkenalkan dulu, nama saya Pendi dan ini rekan saya bernama saya Nuklis Irawan. Kami akan mereview film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi merupakan film yang diadaptasi dari novel yang berjudul sama, yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Film Laskar Pelangi mengangkat cerita ketertinggalan dunia pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pedalaman. Film Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan anak-anak di kalangan keluarga miskin di desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah, yang merupakan sekolah tertua di daerah Belitung, yang memiliki berbagai keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. Sekolah ini sangat berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah PN Timah, tempat di mana anak-anak orang kaya bersekolah. Keadaan yang sangat ironis, di mana mereka dengan kemiskinan yang berada di tengah-tengah kekayaan PN Timah yang mengeksploitasi tanah mereka. Ketika itu ada masalah saat kelas di SD Muhammadiyah yang akan dibuka oleh 2 orang guru, yaitu Bu Muslimah dan Pak Tarvan. Kekurangan orang yang harusnya memiliki 10 orang murid, namun pada saat itu jumlah murid SD Muhammadiyah hanya 9 orang. Kemudian datanglah Harun, seorang anak dengan keterbelakangan mental yang menjadi penyelamat di tengah kekhawatiran guru dan murid mengenai nasib sekolahnya yang akan ditutup. Harun adalah siswa ke-10 yang menjadikan SD Muhammadiyah tetap bisa bertahan dan melanjutkan aktivitas belajarnya seperti biasa. Dari 10 orang murid tersebut, ini terbentuklah Laskar Pelangi yang terdiri dari Kal, Mahar, Lintang, Borek, Akyong, Sakdan, Ucai, Trapani, Sahara, dan Harun. Ujian dan kesulitan terus menghampiri SD Muhammadiyah. Dengan susah payah, sekolah ini dibangun dengan jiwa ikhlas yang dipelopori oleh 2 orang guru dan kepala sekolah yang sudah tua dan semangat para murid yang tidak pernah padam untuk menggapai cita-cita mereka. Hari-hari yang telah dilalui semakin mengukir kenangan, kekeluargaan, kebahagiaan, dan penuh dengan canda tawa. Meskipun setiap hari mereka harus berjuang untuk sampai ke sekolah. Mungkin dari review yang sudah kita bacakan ini, menurut Mas, apa sih kelebihan dari film Laskar Pelangi ini, Mas? Untuk kelebihan film Laskar Pelangi adalah sangat natural dan bagus. Selain itu, film ini memperkenalkan keindahan Pulau Belitung yang dimiliki oleh Indonesia. Film ini mengajarkan kepada anak-anak untuk rajin belajar dan bersemangat dalam menggapai cita-citanya. Pesan positif di film ini juga sangat banyak, antaranya ketekunan, ketabahan, sikap pantang menyerah, keberanian untuk bermimpi dan memperjuangkannya. Untuk Pak Pendi, apa ada kekurangan di film Laskar ini? Mungkin kekurangannya tidak ada ya, Mas. Hanya saja dari penggalan cerita atau adegan yang di film ini tidak ada yang tidak diambilkan dari novel aslinya, Mas. Begitu menurut saya. Mungkin pesan yang dapat diambil dari film ini yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menurut Mas apa aja, Mas? Untuk pesan ya, banyak pelajaran yang dapat diambil dan diterapkan dari film ini di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita harus bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup ini, tidak mudah menyerah dan berusaha sebisa mungkin apabila menginginkan sesuatu, bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin atas apa yang akan kita impikan, tapi hal tersebut tidak terwujud, jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Untuk kesimpulannya, apa ya Pak Pendi? Menurut saya dengan adanya film ini mudah-mudahan pemerintah
dapat memperhatikan sekolah-sekolah yang sudah lama untuk bisa direnovasi seperti sekolah-sekolah lainnya dan bisa menambah murid menjadi lebih banyak lagi. Mungkin dari film keanekaragaman ini, menurut Mas Mulis apa sih keanekaragaman yang terdapat dalam film ini? Untuk keanekaragaman adalah dari Pulau Belitung sendiri. Perbedaan agama dan ras antara beberapa tokoh di Laskar Pelangi, yaitu Akyong dan Ali yang merupakan keturunan Tionghoa, memiliki agama dan ras yang berbeda dengan para tokoh lain. Selain itu juga ada keanekaragaman bahasa, yaitu adanya penggunaan bahasa daerah. Untuk strategi dalam mengharmoniskan perbedaan itu apa ya Pak Fendi? Menurut saya dalam menghadapi perbedaan yang ada dalam tokoh-tokoh film ini, kita bisa saling menghargai satu sama lain, tidak merasa diri paling hebat, dan mereka selalu menanamkan jiwa gotong royong, pantang menyerah, dan mementingkan kepentingan bersama. Dan mereka juga selalu berjuang bersama untuk menggapai apa yang mereka inginkan. Mungkin untuk review film kali ini kita bisa cukupkan sekalian. Sekian ya Mas. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan opini saya tentang film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, saya akan menyampaikan sinopsis singkat dari film tersebut. Pemeran film utama dalam film ini yaitu Sani Tawenela yang diperankan oleh Chico Jericho memiliki keinginan untuk menyelamatkan anak-anak di kampungnya dari konflik agama yang terjadi melalui sepak bola. Di tengah kesulitan hidup serta pilihan antara keluarga atau tim sepak bolanya, Sani ditugaskan membawa timnya mewakili Maluku di kejuaraan nasional. Namun, keputusannya membaurkan dengan anak-anak yang berbeda agama dalam satu tim ternyata menyebabkan perpecahan. Dari film ini, saya melihat bahwa toleransi menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bisa dilihat setelah mereka memilih untuk menurunkan ego masing-masing dan memilih untuk saling memberikan toleransi dan respek satu sama lain, tim Maluku menjadi kuat dan kompak sehingga bisa memenangkan pertandingan. Banyak sekali kejadian yang kurang bisa dipahami dan tokohnya tidak terduga. Contohnya pada bagian Sofyan yang memberikan sedikit motivasi kepada Sani yang telah merasa mengecewakan keluarganya dan Maluku. Sani sempat putus asa dan menyerah akan pada keadaan. Pada bagian ini yang menjadikan semangat terpacu untuk mengharumkan nama daerah asal yang tidak pandang suku, ras, dan agama. Sani berusaha memberikan pemahaman tentang siapa diri mereka, bukan tulehu atau palsu, bukan Islam atau Kristen, tapi mereka adalah Maluku. Yang ada hanyalah nama Maluku. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh tim Maluku. Cerita pada film ini, tim Maluku terdiri dari dua agama yang berbeda, yakni Islam dan Kristen, serta berasal dari desa yang berbeda, tetapi mereka pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Hal ini menggambarkan bahwa dengan adanya toleransi, akhirnya yang berbeda bahkan sampai bentrok bisa berakhir rukun bersama memiliki hubungan yang harmonis. Bisa disimpulkan bahwa salah satu kunci utama strategi membangun hubungan yang harmonis adalah dengan mengutamakan toleransi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam film ini. Di antaranya ialah mengajarkan toleran, tolong-menolong tanpa melihat sudut pandang, suku, agama, dan ras. Selain itu, film ini memberikan semangat tinggi untuk berusaha menjadi lebih baik dan tidak mudah menyerah terhadap keterbatasan. Terima kasih. Merebut masa depan.